Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa la zidna 'ilma. Semoga Allah berkenan menambahkan pengetahuan kita dan akhirat agama. Semoga apa yang kita simak pada malam hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormati segenap para orang tua kami, para sesepuh, segenap pengurus DKM Masjid Ar-Rahmah, wabil khusus nomor kita Bapak Ustaz Nurman serta seluruh keluarga besar Masjid Ar-Rahmah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas izin karunia Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa bersilaturahmi dalam kasus rutin kebawahan kita, yang pada hari ini adalah pertemuan perdana setelah kita hidup Ramadan dan hari raya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kelak di akhirat akan kita raih pahalanya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Yang Allah melanjutkan tema fikih ibadah. Ya Allah, sambil ada pembagian konsumsi, kita melanjutkan bab mengenai tentang sunnah sholat, sunnah sholat. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai tentang arkan sholat, rukun-rukun sholat yang merupakan sesuatu yang harus dipenuhi di dalam ibadah sholat kita. Yang kalau tidak dipenuhi maka sholat kita tidak sah. Setelah itu di dalam pembahasan mengenai tentang sunnah sholat, ini adalah perkara yang diharapkan bisa kita lakukan dan kita laksanakan, yang dengan melaksanakan hal tersebut insya Allah akan bertambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala karena menjalani sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun jika tidak dilaksanakan, sholat itu tetap sah, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, namun pahalanya minim. Oleh karena itu maka diharapkan bagi kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan di dalam tiap kita melaksanakan ibadah sholat, sunnah-sunnah ini kerjakan, sehingga insya Allah semakin hari semakin banyak kita sholat, semakin banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, di antara sholat yang pertama adalah raf'ul yadaini,
kedua tangan kita. Ini merupakan bagian dari perkara sunnah. Jadi kalau kita sholat, kita angkat kita punya tangan, ini sunnah. Artinya kalau ada seseorang yang sholatnya tidak angkat tangan, maka sholatnya tetap sah. Jadi, makanya kalau kita perhatikan sebagian dari saudara kita seiman di beberapa wilayah negeri-negeri yang mungkin berbeda dengan kita, kadang di antara mereka yang sholatnya itu nggak angkat tangan. Ya, beberapa yang pernah haji, yang pernah umroh itu bisa cerita. Ya, kalau muslimin kalau sholat, Allahu Akbar, tahu dia sedang, dia nggak angkat tangan. Ya, maka sholat yang seperti itu tetap sah. Sebab urusan yang angkat tangan, Allahu Akbar, ya, ini angkat tangannya merupakan bagian dari perkara yang disunahkan. Dilakukan berpahala, tidak pun tidak berdosa bagi orang yang bersangkutan. Jamaah sekalian rahimahullah, al-ula inda takbiratul ihram. Kesunahan yang pertama kita untuk mengangkat tangan di dalam sholat, yaitu pada saat kita mengangkat tangan hendak melakukan takbiratul ihram. Masih ingat kajian kita beberapa bulan yang lalu tentang takbiratul ihram? Apa itu takbiratul ihram? Ucapan Allahu Akbar saat pertama kali kita hendak masuk melakukan ibadah sholat. Jadi Allahu Akbar yang pertama itu namanya takbiratul ihram. Kalau Allahu Akbar yang kedua itu bukan takbiratul ihram, itu namanya takbiratul intiqal. Kalau takbiratul ihramnya itu rukun dari rukun-rukun sholat, ucapannya. Orang yang sholat tidak mengucapkan takbiratul ihram, sholatnya tidak sah. Tapi pada saat kita melakukan takbiratul ihram, dianjurkan dan disunahkan kita angkat tangan sambil Allahu Akbar. Kita angkat kita punya tangan, itu hukumnya sunnah. Ya, maka para ulama di sini membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah, ya, agar nanti jangan sampai ibadah kita keliru. Yang sunnah kita lakukan, yang rukun tidak kita kerjakan, ibadahnya menjadi tidak sah. Ya, orang sholat angkat tangan, ya, tapi takbiratul ihramnya nggak disebut, sah apa nggak sah. Ya, orang sholat, pernah nggak bapak melihat orang sholat cuman mulutnya nggak ngomong apa-apa? Maka sholat yang tersebut tidak sah, karena yang dia tinggal itu adalah takbiratul ihram yang merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Sementara kalau orang sholat dia nggak angkat tangan, tapi dia mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia nggak angkat tangan, maka sholatnya sah. Yang dia tinggalkan karena hanya perkara sunnah. Idealnya tentunya dia ucapkan takbiratul ihramnya, dia angkat juga dia punya tangan, Allahu Akbar, maka pahalanya menjadi sempurna karena melakukan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasifatul raf'i ayarfa'a yadihi hadwa mankibayhi. Dan adapun cara mengangkat tangan yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan hadis penjelasan baginda Rasulullah SAW, yaitu dia mengangkat tangannya annahu yarfa' yadihi hadwa mankibayhi. Dia angkat tangan itu setinggi dia punya pundak. Ya,
Di mana punya pundak, ngangkat tangannya setinggi pundaknya. Allahu Akbar, setinggi pundaknya. Ya, pundak kita kan masing-masing beda-beda. Ya, maka diukur pundak kita masing-masing. Ya, begitulah angkat tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disunahkan bagi umatnya untuk menjalankan. Ya, sepundak. Bihaitsu tuhadi atrafi asabi'aihi wa a'la udunaihi wa ibhamuhu syahmatai udunaihi wa rahatuhu wa kibaihi. Atau dengan cara yang kedua, boleh juga kita angkat kita punya tangan setinggi kita punya telinga. Ya, karena kita punya telinga, setinggi itulah kita angkat kita punya tangan. Wa ibhamahu syahmatal udunaihi, yang mana jari jempolnya sejajar dengan daun telinga bagian bawahnya. Ya, ini setinggi telinga, ini kita punya jempol sejajar dengan kita punya telinga. Ya, artinya lebih tinggi dibandingkan dengan dada tadi. Jadi boleh kita ngangkat sedada, boleh kita ngangkat setelinga. Itu dua-duanya diriwayatkan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka jangan kita melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi. Ada sebagian dari jemaah kita kadang sholat ngangkat tangannya itu enggak sedada. Allahu Akbar. Nanti aja Pak. Allahu Akbar. Ya. Ya, bukan sedada, bukan setelinga. Bukan sepundak, bukan setelinga. Sunnahnya Bapak boleh sepundak silahkan, boleh setelinga silahkan, tapi jangan ya, kalau disampai namanya. Iya, ini nggak sunnah. Iya. Atau juga sebagian dari kita yang kelebihan. Kelebihan. Ya, jadi kalau Bapak pengen dapat pahala sunnah, tinggal pilih. Mau yang sepundak silahkan, mau yang setelinga silahkan, dua-duanya dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yustahabbu an yamudda asabi'aihi waqta raf'i, dan dianjurkan saat kita mengangkat tangan itu yang muda. Yang muda itu dikeluarkan. Ya, bukan dirapetin. Ya, dilebarkan, direnggangkan, yang muda. Ya, jangan dikepal. Ya, yang muda. Dan itu diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati rafa'a yadayhi muddan. Dan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau hendak ingin melaksanakan sholat, beliau bertakbir, sambil takbir beliau mengangkat kedua tangannya, dan beliau lakukan tangannya itu saat diangkat beliau renggangkan, tidak dirapatkan. Itulah sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi an yakuna raf'ul yadayni muqariban li takbiratil ihram aw muqaddaman alaihi. Sebagaimana juga disunahkan saat kita mengangkat, kita punya kedua tangan itu kita angkat muqarinan li takbiratil ihram, berbarengan dengan takbiratul ihram, atau muqaddaman 'alaiha, atau lebih dulu dari takbiratul ihramnya. Boleh bareng dengan takbir. Jadi sambil ngangkat tangan sambil takbir. Kalau kita mau takbir, kita angkat tangan. Allahu Akbar. Bareng. Ya.
Saat kita rokok A, kita angkat kita punya tangan. Saat kita sudah mulai bilang bar, kita letakkan kita punya tangan dari yang tadi kita bersedekah, dan itulah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Au muqaddaman 'alaiha, atau lebih dulu dari mengucapkan takbiratul ihramnya. Lebih dulu dari mengucapkan takbiratul ihramnya. Berarti takbir dulu apa angkat tangan dulu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi tangannya dulu diangkat, baru kemudian dia mengucapkan takbir. Ya, ini hadisnya dari Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau hendak ingin melaksanakan ibadah salat, beliau takbir dan mengangkat tangan. Nabi kalau ingin salat takbir dan mengangkat tangan. Ya, berdasarkan hadis ini, angkat tangan sama takbir mana duluan? Nabi kalau ingin salat takbir dan mengangkat tangan. Mana lebih duluan? Ya, bareng. Iya, karena takbir dan mengangkat tangan itulah yang dilakukan baginda Nabi saat beliau hendak ingin melaksanakan ibadah sholat. Adapun dalil yang disampaikan oleh para ulama yang menyatakan bahwa takbirnya itu belakangan setelah mengangkat kedua tangan, ini berdasarkan hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hina yukabbir hatta yakuna hadwa mankibayhi aw qariban min zalika. Ya, ini riwayat-riwayat yang kemudian dianalisa oleh para ulama mengenai tentang kesunahan mengangkat tangan dan takbir yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma taqaddum raf'ul yadaini ala takbiratul ihram. Adapun mengenai tentang kesunahan lebih dulu mengangkat tangan baru kemudian takbiratul ihram, hadisnya dari Abdullah bin Umar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah rafa'a yadayhi hatta yakuna bihadwi min kibayhi thumma yukabbir. Ini kata Abdullah bin Umar adalah baginda Nabi kalau beliau hendak ingin salat, beliau mengangkat tangannya sejajar dengan beliau punya pundak, thumma yukabbir. Lalu setelah itu baginda Nabi Muhammad mengucapkan takbir. Ya, berarti takbir dulu apa angkat tangan dulu? Angkat tangan dulu baru kemudian takbir. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Wa qad jaa hadisun Malikun bin Al-Huwairits bi lafdzil kaffara summa rafa'a yadayhi. Dan hadis yang disampaikan riwayat Imam Muslim dari sahabat yang bernama Malik bin Al-Huwairits dengan lafaz adalah baginda Nabi Muhammad saat beliau melaksanakan sholat, kabbara, beliau takbir, summa rafa'a yadayhi, lalu kemudian beliau mengangkat kedua tangan. Takbir dulu apa mengangkat tangan dulu? Takbir dulu kemudian mengangkat kedua tangan. Ya, jadi kesimpulan dari hadis yang barusan kita bacakan, ya, masalah ini berarti menjadi pilihan bagi kita semua pada saat kita mengangkat tangan saat takbir. Boleh bareng-bareng sambil mengangkat tangan sambil takbir. Allahu Akbar. Boleh ngangkat tangan dulu baru kemudian takbir. Allahu Akbar. Boleh juga takbir dulu baru kemudian ngangkat tangan. Allahu Akbar. Ketiga-tiganya
ada riwayatnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selain dari perbedaan mengenai ngangkat tangannya setelahnya atau ngangkat tangannya sebudak, itu juga bagian dari khilafiyah yang disampaikan oleh para ulama dari kesunahan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka jangan sampai lagi lalu kemudian ada terjadi di tengah-tengah masyarakat kita orang berdebat, saling salah menyalahkan mengenai tata cara angkat tangan. Ya, dan di masyarakat kita kadang masalah yang sepele itu besar-besarkan. Ya, mana yang sunnah, yang sederhana, yang apa yang sebenarnya, mana yang sunnah takbirnya dulu, apa ngangkat tangannya dulu. Ya, padahal ketimbang mereka berdebat, ya, nggak ada habis-habisnya, mendingan nggak usah ngangkat tangan aja sekalian, karena itu bagian dari sunnahnya Nabi Muhammad. Ketimbang gara-gara sunnah lalu hati kita terpecah sesama saudara kita seiman, na'udzubillah, itu bagian dari godaan syaitan yang terkutuk. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Wa yustahabbu raf'ul yadaini inda ruku'i wa raf'i minhu. Jamaah sekalian rahimahullah, selain dari kesunahan kita angkat tangan saat takbiratul ihram, sunnah juga hukumnya kita angkat tangan saat hendak rukuk dan saat hendak bangun dari rukuk. Ya, ini sunnah. Jadi kalau kita rukuk, kan ada orang rukuk nggak angkat tangan ya. Ya. Kalau dari amin baca kalau semua sambil kalau marahat Allahu Akbar sambil rukuk dia nggak angkat tangan. Ya, sunnah kalau bapak pengen rukuk angkat tangan dulu. Jadi kalau dia berlalu marahat Allahu Akbar baru rukuk. Jadi angkat tangannya sunnah sebelum rukuk. Dan sunnah juga saat kita selesai bangun dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Kan ada orang lagi rukuk, sami Allahu liman hamidah, bangun aja dia. Sami Allahu liman hamidah. Ya, kalau diangkat tangan, sami Allahu liman hamidah, itu hukumnya sunnah. Dilakukan dapat pahala, tidak, ya nggak apa-apa. Cuma pahalanya kurang. Ya, sayang kalau ada kesempatan sunnah tidak kita lakukan, dan itu diberitakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warabi'ah, dan kesunahan yang selanjutnya, ya, indal qiyami indal raf'atis tsalitsah. Kita mengatakan sunnah hukumnya pada saat ingin hendak berdiri menuju rakaat yang ketiga. Ya, hendak berdiri menuju rakaat yang ketiga, berarti habis setelah tasyahud awal. Ya, jadi habis tasyahud awal, tasyahud selesai, naik ke rakaat yang ketiga. Boleh aja langsung sedekah, ya, tapi sunnahnya saat kita berdiri ke rakaat yang ketiga, Allahu Akbar, kita angkat kita punya tangan, itu bagian dari sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibadah Allah tentu kesunahan ini ya berdasarkan hadis dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dari Nafi' an Ibnu Umar. Abdullah bin Umar pernah menyampaikan, annahu kana idza qama min ar-rak'atayn rafa'a yadayhi wa rafa'a ba'da dhalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari. Jadi Abdullah bin Umar itu pernah saat beliau melakukan ibadah salat, habis selesai rakaat yang kedua naik ke rakaat yang ketiga, beliau angkat tangan, ya, lalu kemudian menyampaikan hadis ini sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud dan Imam An-Nasai.
selesai, sehingga para ulama menyampaikan kalau begitu angkat tangan menuju rakaat yang ketiga itu juga bagian dari kesunahan. Ya, jamaah sekalian rahimahullah, oleh karena itu maka urusan angkat tangan itu tidak disunnahkan di setiap gerakan-gerakan sholat. Ya, jadi kesunahannya itu cuma ada di berapa tempat tadi? Yang satu saat takbiratul ihram, yang kedua saat hendak pengen ruku, yang ketiga saat hendak kita ingin i'tidal, yang keempat saat kita bangun dari tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga. Ya berarti selain itu tidak sunnah. Ya bapak pengen sujud, nggak sunnah ngangkat tangan. Ya tapi kan ada juga jemaah kita pengen sujud ngangkat tangan, nggak sunnah. Begitu juga habis sujud pengen duduk di antara dua sujud, nggak sunnah ngangkat tangan. Sujud nggak ngangkat tangan, bangun aja. Begitu juga saat kita duduk di antara dua sujud pengen sujud, tidak sunnah ngangkat tangan. Begitu juga pengen bangkit menuju rakaat yang kedua, tidak ada kesunahan untuk mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan itu kesunahannya pada 4 tempat, sebagaimana yang tadi disampaikan dari hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa musawatul mar'ah birrujul fi hadhihi sunnah. Dan ini berlaku bagi jamaah laki-laki maupun jamaah perempuan. Ya. Lam yadil man yadullu 'ala al-farqi baina ar-rajuli wal mar'ah fi miqdari raf'i, sebagaimana juga cara teknik ngangkat tangan kapan waktunya. Ya, apakah sepundak atau setrinya, ini dua-duanya berlaku bagi perempuan. Sebagaimana ngangkat tangannya sambil mengucapkan takbir, atau ngangkat tangan duluan, atau takbir duluan, kesemuanya itu juga berlaku bagi perempuan. Ya, jadi perempuan yang ingin melakukan apa yang barusan tadi disampaikan, insya Allah mendapatkan pahala tambahan karena mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya saja di dalam mazhab Imam Ahmad, ya ini informasi, kalau di dalam mazhab Imam Ahmad bagi perempuan itu lebih baik ngangkat tangannya itu jangan tinggi-tinggi. Ya, apa aja kelihatan lagi. Ya, jangan tinggi-tinggi maksudnya. Ya, kan beda ngangkat tangan pendek sama ngangkat tangan tinggi. Ya, kalau mazhab Imam Ahmad, ya perempuan pilih yang pendek saja, ngangkat tangannya berarti sepundak. Itu lebih utama agar lebih tertutup, terutama saat dia melaksanakan ibadah sholat. Ya, di hadapan pria yang bukan mahram yang mungkin ada di sekelilingnya, ya khawatir nanti ada hal-hal yang mungkin bisa saja terjadi yang itu tidak elok pada saat kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Jamaah sekalian rahimakumullah, adapun mengenai tentang informasi wad'ul yamini 'ala shimal, uyundabu wad'ul yadil yumna 'ala yusra fi shalah. Maka setelah kita angkat tangan saat kita sedang melakukan al-qiyam, berdiri melaksanakan ibadah sholat, maka hendaklah kita sedekapkan kita punya tangan. Ini bagian dari sunnahnya baginda Nabi, dengan meletakkan tangan kanan kita berada di atas bagian tangan yang kiri. Ya, ini sunnah. Ya, jadi habis takbir kita sedekapkan, ini sunnah. Meskipun kalau nggak sedekap nggak apa-apa, ya, sholatnya tetap sah. Kalau mau sedekap sunnah. Dan kita ambil lagi kesunahan Nabi, selain dengan sedekapnya, posisi tangannya. Yang kiri berada di bawah, yang kanan berada di atas. Ya, atau yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Ini sunnah. Ya, jangan kebalik. Yang kanan di bawah, yang kiri di atas. Ini kebalik.
Dapat gak pahala sunnah? Ya, dia dapat pahala sunnah sedekahnya, tapi gak dapat pahala sunnah posisi tangannya. Jadi sunnahnya detailnya berbeda-beda. Emang ada yang sholatnya begitu, Pak Ustaz? Jangankan kita, di zaman Nabi aja ada, Pak. Di zaman Nabi aja terjadi. Saya bacakan hadis ini. Ya ada. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Umar ayyadahu rajulu fil yumna ala dhira'ihi yusra fi shalah. Ya, ini saya bacakan hadis cerita dari sahabat Jabir. Qala marra rajulun marra Rasulullah bi rajulin wa huwa yusalli. Jadi satu hari pernah Nabi lewat orang lagi sholat. Ya, ada orang lagi sholat, Nabi lewat. Ya, Nabi perhatikan, ternyata waqad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna. Ternyata dia naruh tangan kanannya di bawah dari tangan kirinya, yang kirinya di atas. Ya, fantaza'aha, sama Nabi langsung dibenerin. Ya, karena Nabi melihat sama Nabi dibenerin tangannya. Yang kirinya sama Nabi ditaruh di bawah, yang kanannya ditaruh di atas. Wa wada'a al-yumna 'ala al-yusra. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Ya, jadi ada sahabat Nabi sholatnya begitu, makanya diluruskan sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kalau ada jamaah kita yang sholatnya kebalik tangannya boleh, Bapak meluruskan tangannya boleh. Ya, kirinya kita taruh bawah, kanannya kita taruh atas. Ya, itu pun kalau nggak didorong sama orang apa-apa aja orang semua begitu. Jadi karena Nabi yang ngasih tahu, ya sahabat dia aja Nabi yang ngasih tahu. Ya makanya disinilah pentingnya ilmu. Ya sebab sahabat Nabi saja keliru di dalam praktek amalia sholat kalau tidak ternyata belajar dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana nasu yu'maru ayyadahu yadahu yumna wa 'ala dhira'ihi al-yusra. Ya, lalu kemudian juga ya, kaum muslimin diperintahkan oleh Rasulullah untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Diletakkan di tangannya. Au 'ala dhira'ihi al-yusra, atau di atas dhira'. Dhira' ini pergelangan tangan. Ya, makanya boleh di atas ini, boleh di sini, boleh di sini. Ya, fisolat. Ya, sampai sikut maksimal. Ini diperbolehkan. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Ya, maksimalnya sampai sini. Jangan sampai mirfak. Ya, kalau kita sholat begini, ini nggak sunnah. Ini lagi ngasuh ini namanya. Nggak begini. Ya begini maksimalnya. Begini boleh. Atau dalam hadis lain nanti diperbolehkan juga kita mencengkram, yumbak. Mencengkram pergelangan tangan itu juga diperbolehkan. Sambil sholat mencengkram pergelangan tangan kita itu juga diperbolehkan. Dan kalau tangannya itu begini, bukan jadi begini, dan begini tangan, tapi dia di atas dada. Itu ada riwayat yang membolehkan. Ra'aitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yad'ul yumna 'ala al-yusra 'ala sadrihi fawqa al-mifsal. Nabi pernah mengangkat tangannya di atas dada, ya, sehingga masalah ini adalah merupakan masalah khilafiyah yang merupakan ya, pilihan-pilihan bagi kita yang ingin mengikuti kesunahan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi boleh di atas dada, boleh di bawah dada, boleh di atas pusar, boleh di bawah pusar. Masing-masing mazhab punya pilihan. Bapak pilih yang mana silakan pilih. Ya, tapi jangan menyalahkan pendapat yang disampaikan oleh orang lain.
bisa dilepas karena yang diributkan adalah perkara sunnah. Ya, sedangkan ributnya sesuatu yang berdosa. Ketimbang kita kejar yang sunnah tapi kita dapat dosa, yang materi modal. Ya, maka jangan sampai nanti setan membisiki kita ya, melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, ya Mas Ganjar rahimahullah, sebelum saya lanjutkan mengenai poin-poin sunnah lainnya, saya khawatir ada hal yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, ada hal yang kurang jelas yang mau dikonfirmasi. Waktu dan tempat saya persilakan kalau memang ada yang mau ditanyakan. Sebenarnya berkaitan dengan tangan, posisi tangannya itu begini. Tapi saya lihat tadi kan dia begitu. Tidak. Iya, dari lutut. Tidak. Posisinya terbalik gitu ya. Iya. Saya begini ya. Saya lihat tadi ini. Baik. Ini kan begini. Baik, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Jadi posisi ya. Baik. Kalau menurut mayoritas para ulama, posisi telapak tangan kita itu menghadap ke arah kiblat. Mana arah kiblat? Jadi kita sholat itu intinya kiblat. Yang menghadap kiblat, muka kita menghadap kiblat, dada kita menghadap kiblat, sampai kaki kita menghadap kiblat, jempol sampai kelingking semuanya menghadap kiblat. Ya, sampai-sampai kita punya tangan saat takbiratul ihram, ya, ini berarti lengkapnya menghadap ke arah kiblat. Allah. Namun menurut mazhab Imam Malik, ya, ini salah satu pendapat, disampaikan bahwa posisi tangan kita berarti lengkapnya itu menghadap ke bumi, sedangkan zahir lengkapnya menghadap ke langit. Jadi ada perbedaan antara mazhab Imam Malik dengan mazhab mayoritas para ulama. Jadi kalau mazhab ulama menghadap ke arah kiblat, kalau mazhab Imam Malik agak turun. Jadi ininya ngadep ke bumi, atasnya ngadep ke langit. Allah. Itu mazhab Imam Malik. Itu diperbolehkan karena ada hadis riwayat yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Ya, adapun yang barusan disampaikan ini malah kebolak begitu. Ya, ini kalau begini, ini posisi bukan mengangkat tangan saat sholat, tapi posisi berdoa. Ya, kalau Bapak baca kunut, ya silakan doa. Ya, berarti letaknya itu ke sama, ya, ke langit. Ya, itu posisi berdoa. Tapi kalau posisi mengangkat tangan di dalam sholat, ada dua cara yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, menghadapnya ke arah kiblat. Yang kedua, menghadapnya ke arah bumi, punggungnya ke atas langit. Itu yang disampaikan dalam mazhab Imam Malik rahimahullah. Ya, kahayatul khair. Dalam mazhab Imam Malik itu seolah-olah kita sedang dalam keadaan takut. Khair. Ya. Orang yang sedang takut, ya, untuk memancing kekhusyuan di dalam melaksanakan ibadah sholat dengan angkat tangannya model seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Ustaz, yang ditanyakan setelah Ustaz, yang ditanyakan setelah ruku begini, enggak tetap begini? Tetap. Iya, angkat tangan itu tetap mau empat tempat tadi ya. Saat takbiratul ihram, saat kita pengen sujud, saat kita bangun dari sujud, saat kita hendak menuju rakaat yang ketiga, kesemuanya dengan cara yang sama. Dengan bagaimana yang tadi dijelaskan, caranya ada dua. Mengikut pendapat yang mayoritas, dihadapkan ke arah kiblat, ya, berarti punggungnya ke muka kita, atau mazhab Imam Malik diarahkan ke bawah bumi, punggungnya ke atas langit. Ini dua-duanya diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab.
Ada yang tidak, dia bukan lurus tapi Baik, itu tadi mengenai tentang kesunahan. Jadi kesunahan i'tidal itu kesunahannya adalah dilepaskan dia punya tangannya. Artinya kalau dia mau bersedekah lagi, ya, itu tidak melanggar sesuatu yang tidak boleh untuk dilakukan. Ya, selama hal itu tidak membatalkan sholat, maka hal tersebut tidak mengamal. Jadi nanti di dalam bab sholat ada perkara-perkara yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ya, sebagaimana nanti di dalam pelaksanaan sholat sebaliknya. Saat orang qiyam berdiri sedekah, ada sebagian tidak sedekah. Ya maka itu tidak mengamal, karena yang dilakukan itu tidak melanggar sesuatu yang menyebabkan sholatnya batal. Ya, adapun hal-hal yang melanggar sholatnya batal, insya Allah nanti akan kita sebutkan di pembahasan berikutnya mengenai tentang al-mubtilah sholat, insya Allah. Ini apa? Kalau tadi kan takbir boleh ngangkat tangan dulu atau nyebut dulu. Nah kalau orang yang gini dulu misalnya lama dia ini Allahu Akbar, jadi angkat tangan dulu tuh tapi lama, nggak pasti Allahu Akbar tapi Allah baru dia tangannya lama berhenti gitu dah. Itu gimana? Satu yang itu. Yang kedua gini, saat saya mungkin jamaah juga lihat pas habis takbir, pas sedekah itu pakai muter-muter dulu kan. Muter-muter dulu itu kan. Nah, baik, terima kasih Ustaz. Jadi ngangkat tangannya lama. Iya, ya kayak model sambil niat gitu saat baik musoli gitu. Ya, jadi pada saat dia sambil takbir sambil niat. Ya, artinya kalau di dalam penjelasan mazhab Imam Syafi'i, kalau kita pengen bareng, yang dimaksud dengan bareng, saat kita mengucapin Allahu Akbar, kan depan Allahu Akbar huruf A, Hamzah, Allah, Alif. Maka pada saat kita mengucapin A, tangan udah bergerak. Ya, nanti saat kita selesai mengucapin huruf akbar paling terakhir huruf apa itu? Huruf Ra, Allahu Akbar, berarti kan selesai. Maka saat kita mengucapin bar, tangan itu udah berdarah. Itu dalam bahasa Arab Saudi. Allahu Akbar, itu namanya bar. Allahu Akbar, itu namanya apa? Allahu Akbar, bareng. Allah nggak bareng namanya. Berarti dia tangannya di luar, baru kemudian takbir. Ya, meskipun tiga-tiganya nggak boleh tadi. Ya, boleh bareng, boleh ngangkat tangannya dulu baru takbir. Boleh takbirnya dulu baru angkat tangan, tiga-tiganya boleh. Tapi bagian ingin bareng, ya kalau bareng, sebagaimana yang dirasakan oleh Imam Syafi'i, kalau kita pengen bareng, saat kita mulai tangan udah gerak. Saat kita udah bilang bareng, tangan udah bergerak. Itu namanya bareng. Makanya kalau tangannya banyak lama, Allahnya tidak lama. Allahu Akbar. Yang hati-hati adalah yang perlu diperhatikan, jangan sampai nanti lafaz takbiratul ihramnya keliru dalam panjang pendeknya. Masih ingat ya, Ustaz? Ya, tentang syarat takbiratul ihram. Ya, jangan sampai yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin. Yang nanti bisa merubah arti, bisa merubah makna. Ya, kalau kita pengen